Pada kesempatan ini untuk bersama-sama secara simbolis ikut melaksanakan panen pada padi hibrida sani kita uji cobakan bantuan provinsi pusat yang difasilitasi oleh provinsi ring coba lagi niki. Nah, sedikit laporan bahwa Bupati bahwa kita di tahun 2021 niki dapat bantuan dari pusat hampir sekitar 6 miliar. Dari dana DAK sekitar 2 miliar, kemudian tugas pembantuan di Dirjen Sarana Prasarana sekitar 2 miliar juga, kemudian dari Dirjen Tanaman Pangan juga sekitar 2 miliar, sehingga hampir 6 miliar kita dapat dari pusat. Kemudian ditambah juga dengan bantuan yang bawa Bupati fasilitasi kemarin, pupuk organiknya sudah datang juga nih untuk 6.000 hektar lahan yang kita punya, sebanyak 25.000 liter yang kita akan distribusikan ke petani-petani kita ring lapangan. Menangani pertanian dengan serius, baik itu dari segi infrastruktur, kemudian dari sumber daya manusianya, kemudian dari perbenihan, ya, termasuk juga irigasinya kan infrastruktur itu. Nah, dari sumber daya manusia tentu yang berharap para petani juga mengikuti arahan-arahan pemerintah. Karena perkembangan daripada pertanian mungkin dari segi bibit, tata kelola, kemudian hulu hilir itu selalu mengalami perubahan. Nah, sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan solusi terbaik agar para petani ini bisa menikmati hasil yang baik juga. Terkait dengan infrastruktur, kita juga berusaha untuk berkomunikasi, mencari peluang-peluang yang ada di pusat, ya, termasuk dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, selalu diusahakan untuk mencari, sehingga tahun ini ya dapat 6 miliar kita dapatkan, dan masih banyak sebenarnya anggaran yang ada di pusat. Tinggal nanti Pak Kades berkomunikasi dan saya juga akan berusaha berkomunikasi lebih lanjut, sehingga infrastruktur yang ada, keluhan-keluhan daripada petani, coba ini belum selesai, coba itu belum selesai, bisa segera ditangani, termasuk jalan usaha tani juga. Nah, sehingga kalau infrastruktur sudah bagus, maka semuanya menjadi lancar. Yang berikutnya terkait dengan varietas atau jenis varietas, ya, padi, kedelai dan sebagainya. Ini selalu diusahakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada dua sisi terkait dengan varietas niki yang perlu kita perhatikan, kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas, bagaimana varietas yang tertanam dalam hektar itu bisa menghasilkan yang maksimal. Selalu diusaha dicari nih ke. Nah, dia juga sering dengan bercerita Pak Kades. Dulu ada yang mengatakan 11 ton, 12 ton dan lain sebagainya. Tapi tetap, kenapa tetap orang menanam ciherang yang hasilnya cuma 6 ton kan itu? Nah, ini kan pertanyaan. Artinya sudah masuk kita ke kualitas, Pak. Artinya ya di aston liu kan, tapi bahasnya sudah diajar kan aduh. Nah, makanya terakhir ini harus imbang antara kuantitas dan kualitas. Nah, tidak semuanya yang secara kuantitas itu mampu menghasilkan gabah banyak dan makin baru 11. Tapi coba dulu nasi agan ini berhasil ini dan yang nasi ajengan enak dimakan enggak? Karena kalau yang banyak kita makan belum tentu bervitamin, belum tentu enak dimakan. Kalau lebih gini kan bisa berasnya rasanya lebih mahal, tapi bedikan lebih kan sama saja lagi. Karena sekarang ada beras yang tiang bagikan kemarin, beras Sportivit itu kan. Itu berasnya lengkap tuh, vitamin A, B, C, D itu. Ya, Pak Kades dan Bapak semua, sekarang untuk mencari bertani ini harus selalu dicoba. Nah, kemudian yang berikutnya, kan sedang di Subak, apa namanya? Di Kang tadi, Kusambe, kita sedang mencoba untuk mengembangkan pertanian organik. Kalau sudah kita menuju organik, maka di awal memang secara kuantitas, jumlah gabah yang dihasilkan di awal memang biasanya lebih sedikit, ya. Tentu lebih sedikit sebenarnya. Dulu kan karena pupuknya banyak, biayanya banyak. Tapi nanti kan pupuknya gratis, ya. Nah, sehingga harapan dia, walaupun seolah-olah biayanya banyak, tapi pupuknya gratis dan lebih. Nah, sehingga beras organik itu bisa dijual lebih murah. Lebih murah Pak jadi Pak. Kalau pupuknya gratis, mahal itu kan karena begini Pak. Pupuknya beli, kan? Pupuknya beli,
Kemudian belum lagi di awal nih produksinya sedikit, karena tidak menggunakan pupuk kimia, langsung masuk ke pupuk kompos, maka bisa produksi sedikit, gulmanya banyak, sehingga gak liu, hasilnya gede. Nah, sehingga itulah kadang-kadang yang menyebut bahwa bilang beras organik itu mahal. Nanti Pak, beras organik kan mahal Pak, kan mahal, sama saja akan nantinya. Kalau nanti sudah tanah kita sudah semakin normal. Nah terus, nanti kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua mengikuti, maka sekarang kita juga punya program untuk mengambil berasnya, bekerja sama dengan KUD, Pak Sate udah dawannya, Takmung, ya tuh itu dua dulu. Nah, Niki juga Pak, yang menyiapkan program Niki agar pertama sebelum panen Pak perlu uang, Pak minjam di KUD, tapi dia nggak tahu nih KUD-nya ada likuiditasnya ada nggak kan? Ya untuk minjamnya kan, sehingga nanti kalau Pak belum panen, Pak perlu uang pinjam. Dibandingkan Pak nanti belum apa-apa padi Pak dari kuning, ini Bapak siapa nih Pak tuh? Nah padi ini yang Pak dibeli oleh penebas. Pertanyaannya, iya nanti pada saat dia ngambil, artinya kecewa gitu Pak, artinya penebasnya rugi, Pak untung kan? Yang kita pendekatan kan Pak Bapak Mang Dauning, aku udah sih ragemahan sebenarnya, sehingga KUD membeli gabah itu dengan sistem timbangan dan harga yang tugaskan harus lebih tinggi daripada patokan pemerintah. Niki sampun di KUD Takmung Pak, KUD Takmung kelabakan mungkin. Nah mungkin tinggal Bapak di petani niki yang nunas bing banget, tolong bimbingan dari pemerintah Pak Kalian Subak, niki diikuti. Nah dia yakin lambat laun Pak, sistem niki akan terbentuk. Makin belum terbentuk kan karena masih kita niki tidak mengikuti arahan-arahan niki. Jalan saja, yang penting enggal mantipis. Nah jadi niki dari hulu sampai hilir pemerintah sampun akan nangani. Sudah sih, cuma belum kesami. Dari infrastrukturnya, dari pembibitannya dicoba dulu ya. Nanti eleng Pak dicoba. Nanti coba yang kasih beli niki beras niki gimana hasilnya gitu kan? Yang kebalikan. Karena dia sendiri Pak, yang udah ngomong kemarin pegawai negeri mungkin semua pakai beras lokal. Apalagi tiang beras merah out Pak. Nah, makanya kita semua yang harus ngangen. Pak ambunan kan hati-hati Pak. Pak ngelah sawah, ngelah gabah, tapi meredloen yang jumah pae, nyana beras pae putri. Putri malu. Nah, kan ngenten yang meredloen, iya kayak Pak. Gabah ngonyang ada tiang Pak tuh. Nah, kan ngenten. Makanya kalau toh dijual, Pak belinya di KUD beras itu pakai beras lokal. Pang seimbang lagi. Jadi nih Pak, memang sederhana kelihatan, tapi ngelaksanaan niki kewah. Makanya kesimpulan tiang, kenapa petani susah sejahtera? Kenapa kita tetap dari dulu bicarakan masalah pertanian niki? Karena niki sistemnya nggak pernah terbentuk Pak. Nah kalau Bapak mau ikut, Pak Kades, coba sekarang mulai dari kalau di sini misalnya mau dididik di Subakku Sambo, Pak Sambo kan 60 hektar kan? Berapa kompos yang kita hasilkan? Mungkin cukup 10 hektar dulu dicoba. Gitu ya. Sepikat ya. Nanti dihasilkan, tapi jangan rubah-rubah Pak. Jadi merebedek mansur. Nah, terus ya. Jadi kalau Pak bisa sedikit terus nah, yang paling penting lagi asuransi pertanian kan. Untuk padi ada kan yang bayarin nikah sih subsidi kan per hektar nanti kita coba dulu berapa hektar lah, kita paksa yang ragane senyak main asuransi kita bayarin, namun pemerintah dengan lapis yang mayain tuh. Nah itu terakhir tuh Pak tuh, dia bertanggung jawab loh Pak. Kalau Bapak sampai rugi yang asuransi yang Bapak nanti termasuk kan 1 kali panen kan 36 tuh, mudah tuh 1 hektar ya. Namun lagane nanti yang dengan lapis, malah kita bayari gitu. Dia kan coba tanya teman-teman Pak, yang biasa dia PSBB gede, nak biasa dia mainnya di hutan ya, dia main Pak. Jadi niki teman-teman yang dia perlu disampaikan, terima kasih Pak. Yang hari niki ngomong, tolong Pak Kades diikuti, dipantau, dia akan kawal terus Pak. Sampai asuransi pertanian, sehingga gagal nanti kan dibayar, tapi sengaja yang benar sengaja mati yang Pak di ini Pak asuransi Pak sambung Pak Ubiah yang ada
Oke, semua. Om Santi 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 Om.